Kami kalau ada hak kami yang belum tunai, ibu tidur, kami sampai pagi tak akan bisa tidur tuh. Dan kami akan jengkel sampai pagi itu. Boleh ibu, kalau suami sakit ke masjid. Apakah kalau sakit ibunya kandaknya banyak? Nya manjur kalau sakit ibu. Kandaknya banyak dan harus dapik capek. Terlambat ibunya berang. Dapik capek ibu yang rancak mana? Ibu yang rancak mana yo bakilik. Asal masuk ke masjid apa-apa panjang caliknya ke ibu tu. Itu rumah saya lah. Ya, menggaduh orang tu. Itu ibadah ibu yang paling baik. Makanya kata Nabi, andai boleh manusia sujud kepada manusia, bukan anak yang sujud ke ayahnya, bukan anak yang sujud, tapi istri yang sujud. Ayat 11 tu. Istri Firaun tu dapat suami kejam, lelapaknya, sipaknya, tiap hari ibu. Tapi istri Firaun tu dia tahan saja. Tak ada menjawab, tak ada melawan, tak ada update status apa lagi. Ya. Pisah ranjang. Tak pisah kamar loh ibu. Pisah ranjang. Kamar tetap sama. Ranjang saja dibagi. Bagi. Pakai triplek atau pakai terserah. Iya. Tak boleh. Kenapa pisah ranjang bahasa Al-Quran ibu? Kenapa tak pisah kamar? Masalah kita dengan rumah, dengan isi pasangan kita itu, tak boleh keluar kamar. Masalah kita lokalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang atau yang mewakili Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita mulai saja pembahasan kita di surat An-Nisa 124 ya. Kita baca ayatnya ya, An-Nisa 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Kata Allah, siapa yang melakukan amal saleh. Jadi amal saleh itu ya banyaklah. Ya termasuk yang salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, itu amal saleh. Termasuk ibu bapak bekerja siang hari di sini. Ya nanti ada lagi aktivitas setelah ini yang semuanya untuk kebaikan. Itu semuanya amal saleh. Kata Allah, semua amal saleh yang dikerjakan manusia dengan syarat dia beriman. Jadi amal saleh itu dia kerjakan dalam status dia mukmin, dia beriman kepada Allah. Seperti kita ini. Maka kata Allah, dengan amal saleh itu dia akan dimasukkan Allah ke surganya. Jadi Bapak dan Ibu, tujuan kita ini satu Bapak Ibu. Siapapun kita, apapun ya kapasitas kita di dunia ini, tujuan kita itu satu. Apa tujuan kita? Kita kembali ke surga Allah. Bapak Ibu salat, ya tujuannya itu juga. Bapak Ibu puasa, sana juga. Bapak Ibu bekerja siang malam, tujuan sana juga. Tujuan kita sama. Kita kembali ke kampung asal kita, di surga Allah. Bapak Ibu kalau tidak ada surga, pokoknya mati-mati. Habis cerita. Masih salat tidak Ibu? Pokoknya surga tidak ada. Tidak ada surga. Neraka juga tidak ada. Pokoknya mati, kita mati hilang. Masih salat tidak? Dan untuk apa sembahyang Pak? Sembahyang Pak. Kan kita beribadah itu karena harap janji Allah itu. Dan memang itu tidak salah. Dan dikatakan pula orang yang ingin masuk surga dengan ibadah tidak ikhlas. Ikhlas mereka. Karena Allah janjikan begitu. Semua kita tujuannya sama. Kita kembali ke surga Allah. Karena dunia ini bukan tempat permanen kita Ibu. Allah sudah katakan ketika Adam hendak diturunkan ke bumi. Dulu kata Allah di Al-Baqarah ayat 36. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam, engkau tinggallah di dunia, di bumi sementara ya sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi di bumi ini Pak Ibu tidak permanen kita di sini Ibu Bapak. Tidak ada orang permanen di bumi ini Pak. Sehebat apapun Bapak merawat fisiknya, tidak akan permanen di sini. Mereka jadi tiap hari ya Pak bersepeda, mati begitu. Ya. Mereka jadi Ibu ke dokter kulit tiap minggu, perawatan kulit Ibu mati begitu. Tidak ada yang permanen di sini Ibu. Karena kita kata Allah mustaqarrun di dunia ini sementara.
Ya, kita menunggu dijemput saja untuk kembali ke sana. Nah, kita permanennya di sana. Ada kampung halaman kita, jannah, surga namanya, itu dijanjikan Allah. Tapi syaratnya kita beriman dan beramal saleh. Dua syaratnya, Ibu. Ibu beriman dengan janji-janji Allah tadi, dan kemudian meningkatkan kebaikan-kebaikannya sebanyak mungkin, amal salehnya. Baru kita berhak kembali ke surga Allah. Tapi Bapak Ibu, dalam beberapa hadis ini dijelaskan banyak orang beramal saleh tapi tidak Allah kembalikan lagi ke sana. Ya, kalau tidak kembali ke sana tentu ke neraka tempatnya, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat beberapa hadis orang-orang yang tidak akan dikembalikan Allah ke surganya. Orang yang tidak akan masuk surganya. Mudah-mudahan kita bukan yang termasuk yang itu. Pertama, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja yang tidak dikembalikan Allah ke surganya. Kata Nabi, la yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala mannanun wala sayyi'ul malakah. Itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pertama orang yang curang, dua orang yang kikir, tiga orang yang selalu menyebut kebaikan, yang keempat yang buruk tanggung jawab. 4. Ini di hadisnya 4. Sebenarnya ada banyak hadis, tapi di hadis At-Tirmizi ada 4. Kata Nabi, tidak akan masuk surga satu yang curang. Khabun namanya, Ibu. Curang. Apa itu curang, Ibu? Curang itu mengambil lebih banyak dari yang mesti diambil, memberi lebih sedikit dari yang mesti diberi. Itu curang. Jam berapa Ibu masuk? 7:30. Jam 8 Ibu datang. Curang. Jam berapa Ibu pulang? Jam 3 Ibu pulang. Curang. Ya toh? Mengambil lebih banyak dari yang mesti diambil, memberi lebih sedikit pada yang mesti, itu curang namanya, Ibu. Itu makanya kata Allah di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi semua orang yang curang. Mutaffifin, curang. Siapa yang curang? Dikasih contoh. Itu contoh saja. Curang mulai dari presiden sampai rakyat bisa curang. Tapi contohnya, karena orang Arab paling banyak berdagang, dunia dagang. Allazina izaktalu ala nas yastawfun. Mereka kalau membeli, mereka jadi pembeli sekarang, selalu minta tambah dan minta lebih. Curang. Kau perangai ibu-ibu banyak kau kalau belanja cukup kau. Ibu-ibu kalau belanja hobi minta tambah, itu. Ya, Pak. Itu mah kau lamunya ke pasar tu, Pak. Setiap belanja minta tambah. Beli lado minta tambah, beli bawang minta tambah. Itu, minta tambah tu hobi. Ibu minta tambah tu curang, Ibu tu mah. Ibu mengambil yang tak hak Ibu tu. Ya, apalagi ibu ancam lu orang tu. Bara lado sekilo, Pak. 50, ambil 2 kilo lah. Belanja ambilan tu. Tambahlah. Ambo kan biasa siko belanja. Kalau ndak bodoh kamari sudah. Dah cuy Ibu cerita ya. Ibu kalau yang ada cerita berhenti lah tu. Jangan Ibu lanjutkan kebiasaan buruk tu. Itu curang, Ibu, nama itu. Kecuali nyo tambah atas kesadarannya, Ibu, atas kerelaannya tanpa Ibu minta. Yang ndak boleh tu minta tambah, minta lebih, itu curang namanya, Ibu. Mutaffifin namanya. Jadi Ibu jangan mengira yang banyak curang tu pedagang, yang banyak curang tu pembeli, Ibu. Karena pembeli itu lebih banyak di pasar ketimbang pedagang. Siapa pedagang pembeli yang curang? Pembeli yang selalu minta tambah dan minta lebih. Ini kebiasaan Ibu kalau belanja begitu. Apapun dibeli minta tambah. Kadang kita ni curang ini, Ibu, tanpa kita sadarlah kebiasaan curang. Awak beli rambutan, itu, beli lansik. Bara lansik 1 kilo, Pak. 10, Ibu. Ambil 2 kilo lah. Banyak ambilan. Sadangnya ambil lansik tu, boleh kicok, Pak. Kicok lah. Lah 20 lah yang kicok, Pak. Itu tak mengicok nama 20 tu. Lah mencilok nama tu. Ya, Pak Ibu. Curang tu. Tak boleh Ibu minta tambah. Ya, minta tambah je, Ibu. Kadang Ibu beli daging je tu. Bara daging 1 kilo, Pak. 50 atau 100. Ambil 2 kilo lah nyambil. Gomok-gomok kau masuk salah. Ada tak boleh tu, Ibu. Ya, curang namanya, Ibu tu ya. Nah, semua yang curang tu tidak akan masuk surga. Karena dia curang, nanti Ibu akan mengembalikan tu. Ibu cari orang tu lagi tu. Ya, nanti Ibu kembalikan kan. Dia kan sungguh apa mualih ambil 2. Nyambil lah langsung kau tambah ya, nyambil Ibu langsung. Itu. Ya kalau dia rela ya tak apa-apa, tapi tak diminta. Ya tak boleh tu diminta. Apalagi mau diancam pula besok nak kamari lah. Itu. Nah, tak boleh Ibu minta tambah tu curang.
Baru pedagang kemudian iza kalu awazanu hum yukhsirun, kalau mereka menakar, menimbang untuk orang, dikurangi takaran, dikurangi timbangan. Itu baru pedagang. Jadi yang paling banyak pembeli curang ibu ya. Jadi ibu tak boleh curang. Tak boleh curang. Ibu kalau jagi belanja di apa? Untuk belanja dapur, ibu balik ke jilbab curang ibu tu mah. Tak boleh. Lah iya. Kok balabi lapor, Pak balabi belanja 4 bulan patang Pak agen ya. Bak mari jelik kok mari agen kinyo. Kan bisa jadi cetu ibu. Tak boleh kan. Iya kan itu kan tadi dia agennya untuk belanja dapur. Ibu balabi itu ibu kurang belanja apa? Harusnya Pak makan ikan lah tempe tahu saya ibu agen kinyonya tu curang ibu nama tu. Kadang ibu-ibu tu kan supaya balabi piti kan harusnya Pak aku makan daging. Kan apa aku makan ikan. Hanya lagi kantang yo bada saya Pak aku. Curang ibu nama tu. Tak boleh. Tak boleh. Sesuaikan dengan alokasi. Jadi ibu kalau daging belanja dapur dapat, bu kau belanja acaknya. Nyagi ibu 4 juta sebulan belanja. Pak, ambo beko sebagian piti ko ambo simpan deh ambo imai-imaian belanja buat atur. Pandai ibu lah acaknya. Atau okeylah. Kau balabi beko ambo balen ke baju deh. Balen lah acaknya. Ya mengecek ibu. Ibu saving piti tu. Ya kan? Dikurangi belanja apa? Tu balabi buat balian baju, buat balian apa, buat balian tas. Ibu curang tu. Ya. Iyalah memang begitu aturannya. Ibu tak boleh membelanjakan sesuatu kalau tak ada perintah suami ibu. Wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amri. Ibu-ibu dilarang berbelanja kalau tidak ada perintah suami ibu. Ibu berbelanja sesuai perintah. Kalau dapur. Kalau makanya ibu kalaupun belanja dapur tu sebenarnya ibu kalau pergi ke pasar dicariin list belanja kapak dulu. Betul aturan agama. Nah. Ya piti belanja yang dagi apa tu, ibu list belanja calian pak kon ka diwali beko ya. Dia apa nyo cali macam cek mah aku nak perlu nyo coret mah, aku nak perlu nyo coret. Itu aturannya, kecuali ibu lah dagi wewenang penuh. Ya tu makanya mengecek. Ya mengecek. Pak, eko piti sebulan ya belanja. Yang eko bebas sambil pakai untuk belanja Pak ya. Cukup-cukupan saya caknya. Alah, pandai ibu lah matul lah itu. Tapi kok untuk belanja dapurnya gitu ibu balikan lain dapur. Curang ibu nama tu. Misalnya untuk belanja dapur cak tu ibu balikan ke atas, balikan ke jilbab. Kan terpotong belanjanya tu. Itu curang ibu mengambil lebih banyak dari mesti ibu ambil, memberi lebih sedikit dari mesti ibu beri. Itu yang curang tu. Tak boleh. Kok kayak lapor Pak piti patang tu, kok mau pakai bali jilbab bapaknya. Kalau cukup belanjanya, lain balilah, serahlah. Harus mengecek. Sadonya pun mengecek. Bahkan gaji ibu pun ibu mengecek tu kalau tak ibu tu salahnya tu Ibu sejak ibu menikah dengan suami ibu, jangankan gaji ibu pun milik dia. Jangankan gaji ibu pun milik dia. Berhenti ibu kerajo. Memang ibu disuruh kerajo tu. Ibu disuruh di rumah oleh Al-Quran. Allah suruh wakarna fi buyutikunna, wahai para perempuan kalian di rumah saja. Kami yang bekerja membiayai ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki ibu kami tanggung. Tak cukup itu, dek ibu dah pandai matur tu. Sebenarnya cukupnya tu. Kebutuhan awak kau tak banyak ibu makan, bara banyak makan ibu. Dah kabilo 200,000 sekali makan lah tu. Kan kini baru. Dulu kan tak lah. Ibu jangankan gaji. Ginilah, dulu ibu kan sebelum menikah dengan suami ibu sudah bekerja dah.
Nah, ibu setelah menikah tu harus minta izin juga. Pak, dulu ambo kan sebelum menikah jawab pak lah bakal rajo yo. Yo. Kini ambo kalau diserahan di ayah ambo kapa. Lah jadi milik apa ambo? Le buli ambo ke rajo lah. Lai. Ibu tanya le gaji ambo ba Ibu tanya, "Oh gaji ibu setor je." Kok setor ibu? Ya. Kan ibu salahnya pada itu. Ibu. Hadisnya ibu dan semua milik ibu tu milik suami ibu setelah diijab kabulkan. Tidak ada ditulis dengan uangnya. Gajinya ada. Badan ibu tu miliknya. Apalagi gaji ibu. Hadisnya itu wama anfakat min nafakatin ila bi amri. Perempuan tidak boleh berbelanja kalau tidak ada perintah suaminya. Itu hadisnya. Tak boleh perempuan berbelanja kalau tidak ada perintah suaminya. Tanda milik dia semua yang ada di rumah itu. Nah, makanya ibu kalau yang bekerja, ibu tanya status gaji ibu. Kalau tidak nanti jadi milik dia tuh semua tuh nanti tuh. Percayalah ibu, aturan agama begitu. Dah kalau ibu begitu dah apa-apa, nanti di akhirat ibu selesaikan saja nanti. Kan tugas saya menyampaikan saja. Kalau ibu mau di luar itu ya enggak apa-apa. Kan tugas saya menyampaikan. Ibu yang mau membangkang itu urusan masing-masing. Aturan agamanya saya sebutkan begitu. Jangankan gaji ibu, badan ibu itu, rambut ibu itu enggak boleh dipotong tuh kalau enggak minta izin dia. Jadi Ustaz semuanya milik suami kecuali duit. Suami gaji pencarian istri bukan duit. Ya, ibu tidak disuruh mencari. Ibu disuruh di rumah. Jadi kalau ibu dikasih izin mencari, maka hasilnya itu sebenarnya atas penguasaan suami. Walaupun suami yang paham agama, dia malu melihat ibu bekerja. Kenapa? Karena ayah ibu sudah menyerahkan ibu kepadanya untuk ditanggung hidup ibu. Sekarang ibu ikut pula menanggung beban dia yang seharusnya dia tanggung sendiri. Makanya suami yang tahu agama, melihat istrinya bekerja itu dia malu. Hingga dia tidak akan minta gaji istrinya itu. Itu yang paham agama. Andai dia meminta gaji ibu dan minta setor, ibu tidak punya pilihan kecuali setor. Kita akan bicara aturan. Andai suami ibu berkata gaji ambo ba ada, setor kambo. Ibu, andai suami ibu meminta gaji ibu setor ke ibu, ke inyo, ndak tu inyo ke tu ibu, tetap untuk ibu. Kenapa? Kami ini ibu, kebutuhan kami ndak banyak ke ibu. Cuba ibu cari kebutuhan kami di rumah. Kami makan sambal ada milih ibu. Sambal lado taruang kami makan ni kau tu mah. Pernah kami macam-macam sambal ibu. Ndak apa yang ibu masak kami makan. Baju kami, cuy hitung di lemari mana banyak baju ibu, baju kami. Jadi kalaupun kami PT itu disetor ke kami, itu tetap untuk ibu, tapi kami atur. Karena kalau ibu pemacik PT, loss. Iya, tak semua. Ibu di sekolah cari-cari. Ibu itu, kenapa kata Nabi, perempuan diciptakan dengan 99 nafsu, satu akalnya. Laki-laki 99 akal, satu nafsunya. Perempuan ini keinginannya terlalu banyak. Akalnya satu. Tak seimbang akal dan keinginannya. Karena itulah semuanya harus atas perintah suami, izin suami. Karena suaminya punya akal yang lebih banyak. Begitu aturan agamanya. Karena, cobalah Pak, tidak percaya Pak. Agi ibu ko piti Pak, Pak suruhnya ke pasar Pak. Pulang pasar coba tanya, Bu, le belabi piti tadi, ake cik ibu, angka belabi cukui, saya tak lah jangan. Pasti itu caknya tu. Ya nak? Coba tak ada tu jawab kau Pak. Ya tak sadonya lah, tapi dominannya model tu. Kalau ada cik-cik, atau cik-ciknya tu mah.
Rato-rato model tu. Jadi agama ni mengatur supaya itu ibu tertata hidupnya dengan baik. Itu makuk kami yang mengendalikan. Kami pemimpin di rumah tu. Ibu boleh tak menggunakan anggaran di kantor tanpa sepengetahuan pimpinan? Itu rumah tangga begitu pula. Kenapa ibu rumah tangga tak mau patuh? Patuh tak? Kalau patuh, Iya. Ya patuh tu termasuk dalam soal anggaran. Ya. Ibu tak boleh menggunakan anggaran di rumah itu, apakah itu penghasilan ibu atau penghasilan suami ibu, kecuali ACC suami ibu. Itu aturannya begitu. Ya, ACC itu yang penting, itu yang perintah namanya. Alah, kerja itu lama nih bu tuh. Yang penting harus ada izinnya. Itu. Tapi kalau di luar ketentuan curang namanya itu. Yang curang tadi persoalannya ibu melakukan sesuatu di luar ketentuannya tadi. Kalau itu tidak apa-apa. Ibu lah minta izin, lah okey lah mana tu. Ibu lah minta persetujuan, sama lah ibu kau sedekah ke masjid gaji ibu. Pak abu sedekah yo ke masjid yo. Bara muatu ibu. Tapi abu dah minta izin kau abu tadi sedekah kau. Tadi dah. Tak apa. Yang penting jangan ibu di luar aturan. Bob, gini loh ibu, yang paling banyak masalah perempuan itu masuk neraka kenapa? Kenapa perempuan paling banyak masuk neraka kata Nabi? Itu penjawit. Iya. Penjawit itu melawan namanya itu. Enggak, aturannya begitu. Aturannya tidak ada bantahan selama tidak maksiat. Selama dia tidak memerintahkan maksiat, selama dia tidak melarang kepada yang diperintahkan Allah, ibu tidak ada pilihan lain kecuali mengerjakannya tanpa ada kompromi dan diskusi. Menjawik itu namanya melawan tu. Nyuruh ibu ditagangnya ibu ke pasar, ibu menjawik je. Melawan nama itu. Ditagan ibu balik je, melawan nama itu. Itu yang melawan namanya itu. Itu yang membuat perempuan banyak masuk neraka. Kenapa yakfurnal asir? Itu. Ibu ibadah rajin, sembahyang rajin, tahajud rajin. Tapi penjawik itu penyakit ibu-ibu. Kadang apa sekalimat baru ngeceknya lah 2 jam. Ya itu. Maka ibu kurang-kurangilah itu. Daripada ibu bermasalah di akhirat besok. Itu. Kami kok tidak akan menyuruh ibu macam-macam loh. Kami menagah ibu tu dia ada mudarat nampak tu. Itu. Makanya ibu misalnya ibu pergi ke kantor kini. Ibu dapat izin ke raja kan? Sampai jam berapa ibu dapat izin ke raja? Sampai selesai sampai jam berapa di kantor? Jam kantor kan sampai jam 4-nya. Ai mengecek lah. Dah ada lembur ya. Ayah, pulang di kantor kau pergi ke pasar mengecek. Dah adalah balik kantor pergi pasar lagi. Pulang lagi caknya. Pulang ibu lagi, jangan pergi ke pasar aja gitu. Kan izin ibu ke sampai jam 4-nya. Di luar itu ibu tak boleh lagi mana-mana lagi itu. Memang begitu aturan agama. Kalau ibu ingin selamat. Ya kan? Kecuali ibu dah punya suami lagi, pakai kan cuba lah kan kamari. Yang punya suami tak bisa seenaknya ibu. Ada pimpinan ibu yang harus ibu hargai. Yang aturannya tak boleh ibu langgar. Yang apapun ibu lakukan harus minta sepengetahuan dan seizin dia. Itu aturan agama. Sampai belanja pun, ibu memasukkan orang ke rumah pun minta izin dia, kata Nabi. Ya dah. Datang dusana ibu ke rumah ibu, harus minta izin dulu. Tak bisa ibu membuat dusana ibu ke rumah ibu. Minta izin ke suami ibu dulu. Dah ada dusana, tiba ada adik, tiba ya. Ya dah bahala, masukkanlah. Tapi kalau tak, suruh pulangnya. Itu aturan agama betul. Tak. Nah, gitu ibu. Curang. Jadi curang tu tak boleh. Jadi alokasi sesuai dengan pembelanjaan sesuai dengan alokasi. Di luar itu, ibu curang nanti. Tak akan masuk surga nanti itu. Ya tugas saya menyampaikan sudah selesai tu. Ibu mau di luar itu kan saya nanti di akhirat sudah selesai. Jawaban saya sudah saya sampaikan. Gitu. Yang kedua yang tak akan masuk surga kata Nabi siapa? Bakhil, orang yang kikir. Kikir itu makanya kata Allah wailul likulli humazatil lumazah
Allazi jama'a malahu wa adada. Ya, neraka well bagi orang yang kikir, yang mengumpulkan harta dan menumpuk-numpuk harta. Jadi yang mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta itu kikir namanya itu. Tidak membelanjakannya. Makanya orang kikir itu nanti kalau Bapak Ibu baca di surat At-Taubah 34-35, orang yang kikir itu nanti semua hartanya dijadikan besi, lalu dibakar dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke seluruh badannya. Itu azab orang kikir itu berat. Ya. Itu kenapa Hindun Ibu, Hindun ini istri Abu Sufyan, dia pernah mengadu ke Nabi. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suami saya Abu Sufyan kayu piti, banyaknya pengusaha, tapi simpili magi belanju ceki. Apa kata Nabi ke Hindun? Huzi ma yakfik, cilok. Boleh cilok. Jadi ibu boleh mencuri, ciloklah. Kalau suaminya kaya dan kikir, gaji 10 juta sebulan, ulun tunjang banyak, sambah badak kabada saya tiap harinya. Bangkit sariawan makan badak. Cilok lah, beli daging, beli ayam, beli ikan. Boleh ibu cilok. Ya. Tapi kata Nabi mayak fik, sesuai kebutuhan pokok. Jadi ibu mencuri itu sesuai kebutuhan pokok. Ya, beli sambal, beli bare, beli jilbab, beli belanju anak tu boleh. Tapi kalau beli Android, ambo tanggung jawab lah ibu ya. Tu kalau di sidang di akhirat besok kau mencilok ibu suami ambo cekek. Doa mencilok ibu beli HP. Saya nyuruh ibu tu ustaz tu luar, jangan. Saya tanggung jawab. Tapi kalau untuk beli kebutuhan pokok, saya tanggung jawab. Hadisnya begitu, sahih. Ibu mencuri bukan mencuri, mengambil paksa hak ibu yang tidak diberikan suami ibu secara sukarela. Itu hak ibu. Dia berkewajiban menunaikan hak-hak ibu, semua kebutuhan ibu. Makanya gini lah ibu, ijab kabul itu serah terima tanggung jawab. Kata ayahnya, anak dengko dari ujung rambut sampai ujung kuku dan tanggung. Seperti apa ambo menanggung anak ambo, ang setulu menanggung anak ambo deh. Maka dia nagen kang anak dengko. Jadi pak, ambo terima anak apa? Seperti apa bapak membiayai anak apa? Seperti itu pula saya membiayai anak apa? Itu makanya diserahkannya anaknya kawat tu. Kalau anaknya serahan kawat. Jadi tugas kita laki-laki ini pak, seperti apa ayahnya memperlakukan anaknya, kita tidak boleh kurang. Kalau tidak kelebih, kurang tidak boleh. Itu harus pak laki-laki yang tahu agama. Kalau tidak aja diambil anak orang. Kadang-kadang ada apa-apa kau masya Allah. Ibu kau sebelum menikah rancak, licin, berkilik, glowing ya. Lama nikah jo apa ko lawa kusui ya, lawa kabui ibu. Ndak nyorawat lah ibu. Ya tu. Ndak dirawat, sabananya ibu ko anak mana dirawat apa rahasia beko tu. Itu makanya ibu-ibu ko dalam Al-Qur'an disebut sawah. Ya. Ya, kalau mau deku ibu-ibu sanang aku mantap aja. Kalau yang kau mantap aja. Kan iya. Kalau yang mode kok yo kok ustaz ya. Nah, jadi kata Allah menyebut ya perempuan itu kan sawah ibu ya. Nisa ukum harsun lakum. Perempuan itu sawah. Kenapa perempuan disebut sawah ibu? Ya, kenapa sawah ladang? Ya, ada beberapa makna, bisa makna biologis. Makna biologisnya sawah itu perempuan hanya menumbuhkan apa yang ditanam petani. Kalau petani nanam cabai tumbuh. Kalau tanam padi tumbuh. Tergantung yang ditanam petani lah. Jadi jenis kelamin anak itu memang suami yang menentukan. Ibu hanya menumbuhkan saja. Jadi kalau laki-laki anaknya memang suaminya. Karena kode kromosomnya XY. Berarti Y-nya ketemu X ibu. Kalau dia perempuan berarti X-nya ketemu X ibu. Karena ibu itu XX kode kromosomnya. Itu secara biologis begitu. Itu maka ibu disebut ladang, sawah. Nah, tapi makna sosiologisnya sawah itu perempuan itu butuh perawatan seperti lahaknya lahan. Lahan itu kan butuh dirawat ibu. Ya enggak? Dipupuk, disiak, dicampak rumput-rumputnya, ya kan, diagi cahaya, diagi air, kan begitulah. Sawah supaya sawah kawan tidak lebih rancak pada sawah awak. Kadang-kadang sawah kawan kau tidak rancak tapi rawat. Awak sawah awak baru nyata ruisnya pak, apa nak berawat itu? Tu dah tidak rancak sawah kau le. Itu pak. Kan bagarap taruisnya pak. Tidak pernah dikasih perawatan. Makanya ibu-ibu kalau lah nampak flek wajah hitam tu, siram je piti capek pak kau perawatan gitu. Ya kau nak kadang-kadang jerawat kawan aja berawat le. Itu kenapa perempuan disebut sawah tu pak. Butuh perawatan, dirawat. Itu. Dan tugas kita, tugas petani merawat lahannya. Itu kenapa kita ya dikasih tanggung jawab berat tu pak.
Jadi kenapa itu istri-istri disuruh mencuri itu, dibolehkan mencuri ketika suaminya kikir tidak memenuhi tanggung jawab dia kepada istrinya. Boleh mencuri ibu. Jadi ibu itu tidak berdosa mencuri itu. Kalau suaminya kikir tidak menunaikan tanggung jawabnya, ibu tidak mencuri, mengambil hak ibu yang tidak diberikannya secara paksa ibu ambil. Jadi apa-apa jangan kikik-kikik je ke ibu deh. Kadang ada apa-apa aku ibu, tiap minta belanja ibu punya seringi panjang saya. Tiap minta belanja seringi panjang. Siku ibu kalau takut tak belanja tu. Ya, kalau ada apa-apa sudah ciluk selesai. Ya tak. Tapi saran aku menciluk kau jangan kadang-kadang mana ibu. Kau ada kat 10 juta aja ambil 1 juta nampak hilangnya. Ambil saya 100.000 tapi kat rutin saya ambil. Ya sesuai kebutuhannya. Ya begitulah ya. Jadi apa-apa suami yang kikir tu azabnya pedih nanti di akhirat tu. Percayalah apa ibu kamu. Itu. Nanti kalau ibu baca di surat At-Taubah 34 tu, suami yang kikir itu nanti disetrika dengan api neraka tu. Disetrika dengan besi dari api. Jadi besi, harta dijadikan besi, dibakar dan disetrikakan ke badan tu. Itu suami yang kikir begitu. Pokoknya apa-apa jangan kikir-kikir je. Nah, yang kikir tak akan masuk surga. Tu kata Nabi begitu. Walamanan yang selalu ya pamer, show, menyebut kebaikannya. Ibu bapak ni kalau berbuat baik simpanlah. Jangan sibuk. Kini ada orang yang membuat kehabisan amalnya banyak ni. Sadonya selfie. Upload status. Update status. Ya. Ikut sadonya selfie. Ya. Ceramah je tu yo, selfie jo. Sedang kajian. Dan korban berjauh itu foto loh. Ya kan? Alhamdulillah. Ya, korban kami tahun ini sekeluarga. Semoga diterima Allah. Langsung update status. Komentar orang. Le korban ibu ya. Langsung jawab itu. Alhamdulillah lah. Le tiap tahun mah. Dan ke belakang tu hilang itu. Lalu pergi umrah jadi nak. Satiuk sudut di bandara tu setelah selfie. Ibu kurang-kurangin itu. Kalau urusan sosial tak apa-apa. Tapi ibadah jangan. Karena yang suka memamerkan, menampakkan, menyebut, menceritakan. Bukan hanya kehilangan amalnya. Tak akan masuk surga. Itulah kenapa kata Allah. Ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Yuraun itu salah satunya manan itulah. Ya selalu memamerkan, menampakkan amal kita. Ya, dah boleh tampak amal sat boleh saja kalau niatnya baik memotivasi orang. Bapak Ibu kalau misalnya bersedekah 1 juta, tahu orang kan? Ya. Boleh. Nanti Bapak Ibu baca di surat apa? Surat Al-Baqarah 271. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kau menampakkan sedekahmu baik. Kalau termotivasi orang deknya. Karena bahasa foto kan lebih hebat pada bahasa verbal ibu. Kalau ibu menyentuh anak yatim di foto, lalu nampak orang banyak, orang tergerak loh, bagus itu. Sama ibu sedekah 1 juta tampak orang. Orang di ujung tu termotivasi loh di ibunya. Perlu tambahan ibu tu. Tapi hati-hati ibu, setan tu jam terbangnya tinggi. Ciri orang ria tu dia bahagia dipuji. Kecewa nak dihargai, itu ciri orang ria. Ibu sedekah 1 juta. Itu gabit orang sawala. Banyak sedekah ibu mak. Dan yo citu dan mak. Dan dari dulu citu tu. Tak pandai dia sekali 1 juta kau ketek. Itu. Habis tu. Itulah manan tu. Habis tu. Ya. Kalau Bapak Ibu dipuji orang, alhamdulillah, selesai. Segitu saja, alhamdulillah. Gitu. Bahkan ibu menyebut kebaikan tu tak sekarang, nanti 30 tahun kemudian tetap juga tu habis. Misalnya ibu nolong adik kini punya payah hidupnya sekolahannya. Kalau jadi orangnya, melawannya kawak. Itu pemusuhnya jawab. Yang menolong anjing terkapit senang ya. Menggadang anak ular ni ya. Itu habis amal ibu tu. Habis. Tak usah ibu kalau sudah berbuat baik walaupun sudah sekian puluh tahun tak usah sebut, biar simpan. Ya, manan namanya. Tak akan masuk surga orang yang sibuk memamerkan, menceritakan amalnya kepada orang. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu ini kadang dia hobi memancing-mancing orang untuk menceritakan amal. Duduk je kawan tu di malam tadi sabana rancak barasi langit. Jam 2 tu sabana rancak langit. Bakok tahu ibu jam 2 langit rancak. Bukan tahajud tiap malam tu. Awalnya cerita langit ya Pak, tapi cerita tahajudnya cerita kira. Ada sebagian ibu-ibu yang penyakitnya macam itu Pak. Hobi ya menceritakan amal. Tak boleh. Nah, yang terakhir kata Nabi, sayyul malaka, orang yang buruk tanggung jawabnya. Siapapun Pak yang pimpinan di kantor buruk tanggung jawabnya tidak akan masuk surga. Ya, yang ibu buruk tanggung jawab ke suami tidak akan masuk surga. Yang suami buruk tanggung jawab ke istri tidak akan masuk surga. Yang ibu buruk tanggung jawab ke anak tidak akan masuk surga. Ibu, mohon maaf nih.
ibu yang sibuk bekerja, yang ibu tak menyusukan anak ibu 2 tahun, ibu harus minta halal dari dia. Karena ibu tak bertanggung jawab. Allah perintahkan wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para perempuan wajib menyusukan anaknya 2 tahun. Kecuali susu ibu tak ada rayanya. Tapi dia alasan ibu dek sibuk, ibu bekerja, dek ibu susukan anak ibu 2 tahun dah. Ibu dah bertanggung jawab nama itu. Ibu dah akan masuk surga. Percayalah. Caranya panggil anak tu. Nyalah kadang-kadang ini kan panggilnya. Nak, dulu ama sibuk bekerja. Dia menolong apang dulu. Pak gaji keteknya, cukup lah. Ya, dah tersusun kalian 2 tahun yang boleh. Jadi lagi bapa nama di akhirat nak tolong halalkan kini. Jadi malah kami halalkan. Selamat ibu tu. Semua yang nak bertanggung jawab, suami yang nak bertanggung jawab nanti akan lari nampak isterinya. Itu kenapa kata Allah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti seorang suami akan lari nampak isteri. Kalau dia nak bertanggung jawab mendidik isterinya. Itu kenapa dosa ibu kami tanggung. Ibu kalau berdosa kami tanggung. Kalau kami tidak mendidik ibu, ibu berdosa, kami yang menanggung dosa ibu. Itu beratnya kami jadi suami ini ibu. Bukan hanya belanja ibu yang kami tanggung. Dosa ibu pun kami tanggung. Cuma kalau ibu tak boleh melawan itu, itulah salahnya itu. Ya tu. Ya dosa-dosa ibu kami tanggung. Apa buktinya dosa ibu kami tanggung? Baca cerita Nabi Adam dan Siti Hawa di surga di surah Al-Baqarah. Kan Nabi Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon. Ya enggak? Lalu apa yang terjadi? Mereka makan pohon tu. Berapa orang makan pohon? 2. Berarti bersalah berapa orang? 2. Baca ayat 37. Yang bertobat siapa? Adam saja. Fatalaka Adam min rabbihi. Adam bertobat dan Allah terima tobat Adam. Tidak ada tobat istrinya. Tidak ada. Walaupun berdua yang bersalah, dosa ibu ditanggungkan ke suami ibu. Ya mana sanang ibu, tidak boleh. Ya dah. Belanjolah kami tanggung. Dosa kami tanggung. Ya mana nyaman. Ya dah. Kalau kami tidak mendidik ibu, tidak kasih nasihat ibu, tidak kami atur hidup ibu, ibu melakukan kesalahan, kami yang ditanggungkan dosanya. Itu makanya ada sahabat mengadu, ya Rasulullah, celakalah saya ya Rasulullah. Apa yang celaka kata Nabi? Saya di siang Ramadan terlanjur dengan istri saya. Kata Nabi, engkau merdekakan budak. Budak maha Nabi, tak terbalik dan bola. Engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Dia 2 bulan turut sebulan saja merdeka keadaannya. Ya tak? Engkau kasih makan 60 orang miskin je Nabi. Yang paling miskin ambo je. Ang lah je. Dia ambil korma sekantong, pulanglah bawa kasih isterimu makan. Berdua kan yang melakukannya. Siapa yang disuruh kafarat? Suami. Kalau terjadi pelanggaran, mohon maaf nih ibu ya, kalau terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan, ibu aman. Ibu aman, tidak ada dosa ibu. Kafarat tidak ada. Kami yang berdosa, kami yang bayar kafarat. Itu bukti dosa ibu kami tanggung. Sudahlah nafkah ibu kami tanggung, dosa ibu kami tanggung pula. Ibu masuk surga pun menumpang juga kami besok. Iya, ibu masuk surga menumpang juga kami. Apa dalilnya Ustaz? Itu baca surah Al-Isra 71. Yaumana du'u kulla unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Imam ibu siapa? Ya suami ibu. Ibu masuk surga nanti dipanggil tak nama ibu, nama suami ibu. Bapak fulan dan nyonya. Tu bahasanya tu. Surga Firdaus pintu ampe amno. Ibu, pai bapak melenggang dua le. Tu isu tu. Ya, dak surang-surang ibu suruh lo japak tu. Suruh gua apa, suruh gua ibu tu. Tu mak apa suruh banyak-banyak beribadah. Makin tinggi suruh gua apa, makin rancak suruh gua ibu isu tu mah. Tu mak ibu itu tadi tu, dia nak boleh melawan dulu. Ibu lawan-lawan je kini. Ya. Kalau melawan-lawan je ibu kini menjawab-jawab je. Besok ibu apa dah dipanggil ke surga apa fulan masuk surga le itu. Surga Firdaus. Okey cik ibu ambo ba apa ke capak kau pelawan nah. Urus orang. Dah. Itu alasan tadi itu ibu. Itulah alasannya maka ambo ingatkan ibu jangan jawab-jawab, jangan lawan-lawan tu. Ibu dosa ibu lah kami tanggung. Ibu masuk surga jo kami. Tu maka ibadah ibu dah banyak-banyak. Kalau ibadah ibu 3-nya. 1, iza salat khamsaha. Datang waktu salat ibu salat. Ibu dah berjamaah dah anti di rumah ibu. Tak perlu ibu berjamaah lah. Suruh saya pakai masjidnya. Ibu boleh di rumah. Yang penting kata Nabi ibu salat sajalah. Lalu wasamat saraha datang Ramadannya puasa. Puasa saya puasa saya. Dah perlu ibu tarawih ndak menape saya rumah dah Allah. Ya cubalah dah Allah. Iya, ibu puasa saya. Itu perintah Nabi begitu.
Tapi yang ketiga yang paling menentukan kata Nabi, wa ata'at zaujaha, dia patuh pada suaminya. Yang ketiga tu dakhalat al-jannah, dengan itu dia masuk surga. Kan tak payah ibu masuk surga loh. Tiganya. Yang ketiga kau yang paling menentukan patuh. Nah, itulah aja. Nah, kadang-kadang mohon maaf ibu. Ada ibu-ibu ko dek nyola mencari, dek nyola punya penghasilan ibu, nyola merasa kuat. Nyola merasa kuat ibu. Bahkan tidak jarang mohon maaf dia sudah berani membantah suaminya, bahkan berkata, "Dak dia gimana belanja bisa jadi piti surang." Bahkan saya baca penelitian di Jawa Timur ibu, tahun 2019-2020. Angka perceraian yang paling besar itu apa ibu? 80% itu tuntutan datang dari perempuan. 80% dari yang 80% itu dari guru-guru yang sertifikasi. Ternyata pengaruh sertifikasi tukin kok kadang Pak untuk perceraian. Karena perempuan nak merasa dirinya hebat, sehingga nak merasa butuh dengan suami ini. Tanpa engkau pun saya bisa hidup. Apa bahasa Nabi ibu? Ini perlu ibu catat baik-baik. Ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa uzur, Allah haramkan mencium aroma surga. Bukan masuk surga ibu. Mencium aroma surga itu dari jarak 40 tahun perjalanan. Itu pun Allah haramkan perempuan yang berkata keseharian saya boleh. Itu diharamkan Allah mencium aroma surga. Kalau ada ibu-ibu berkata begitu, carian saya boleh, carian lambo, carian lambo. Itu kecil ibunya Allah haramkan ibu mencium aroma surga. Bukan masuk surganya ibu. Mencium saya tidak boleh apalagi masuknya. Itu makanya ibu-ibu kalau ada apa kau tak katuju perangai ibu tahan-tahan salah. Jangan ibu begitu. Kan dia menyalah. Ambo tak memandang apa-apa lah ibu. Jangan ibu kira ambo ustaz kau memandang. Enggak, saya bicara aturan. Dan lebih dari itu. Supaya ibu-ibu selamat. Karena ginilah banyak ibu-ibu kau memang mohon maaf ini kalau lah bekerja, dia merasa tak perlu lagi melayani maksimal suaminya. Dia lah payah lo kerja mah, sama panik wak mah. Sama panik kau basuh yang ngacuk keluar. Ibu tak disuruh panik-panik, makuk disuruh di rumah supaya jangan panik. Itu makuk disuruh di rumah supaya jangan panik. Jangan kata panik itu muncul di mulut ibu. Apapun yang disuruh di ibu kerajaan. Karena itu kewajiban ibu. Kadang ibu kau, "Bu tolong ambil air minum." Kecil ibu, sedakit itu jangkau salah. Ibu ambilan. Walaupun dakit darinya. Kadangnya pemimpin. Makanya gini loh ibu. Ini hadis ini perlu ibu camkan baik-baik. Ini supaya ibu juga aman nih. Apa kata Nabi? Bila perempuan tidur di malam hari, dia tidur ibu. Ibu laluk di malam hari. Wabata ghadban, suaminya jengkel, ibu marah. Suami ibu marah ke ibu. Ibu laluk. Marah suami ibu. Aduh hak-haknya mungkin lumpanu, ibu laluk. Apa kata Nabi? La'anat lan malaikah hatta tusbih. Para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Kalau mati neraka langsung. Tak ada surganya. Ibu kalau laluk, suami ibu jengkel, marah ke ibu. Ibu masuk neraka kalau mati itu. Dilaknat malaikat sampai pagi. Itu makanya tidak pagi loh ibu. Tidak pagi loh ibu. Tidak malam itu harus ibu selesaikan. Ibu tidak boleh tidur di malam hari. Tak boleh tidur. Misalnya apa lu laluk lah. Kayaknya lu laluk lah. Ibu lah tak kantuk lah latih. Mengecek. Pak, dan kalau laluk lah ya. Allah tu okey. Oh sip jangan laluk lah. Kalau sip jangan laluk. Cubalah apa bertanya. Apa kalau ada hak apa lun panu ibu laluk. Kesal lah mau laluk apa sampai pagi. Tak mau laluk lah ibu. Ayah tu. Itu Allah tahu dengan kita kerana Allah menciptakan kita. Maka aturan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Laki-laki ni ibu, saya mungkin ibu pasti tahu lah itu. Kami kalau ada hak kami yang belum tunai, ibu tidur, kami sampai pagi tak akan bisa tidur tu. Dan kami akan jengkel sampai pagi itu. Itu. Yuk, syukurlah ibu, lay jago pagi. Kau tak jago ibu bakal mati ibu.
Tidak kok mati ibu menjelang pagi. Ya itu makanya sebelum lalu itu selesaian. Ibu kali untung jago ibu pagi. Kok tidak dijago ibu pagi, kok dicabut ibu malam tuh. Itu jadi masalah. Itu. Maka agama mencegah ibu jangan bermasalah menjelang lalu itu selesaian. Ini kan tidak ada salahnya ibu mengecek dan kalau lalu dah ya. Lah, lalu aja. Betul. Yang biasa kok dia sih kan tahu. Ya dah. Nah, jadi yang buruk tanggung jawabnya tidak akan masuk surga. Begitulah, ibu ya. Jadilah 4 ya dulu ya, yang tidak akan masuk surga. 1 yang yang curang, 2 yang kikir, 3 yang selalu mengumbar kebaikan, yang keempat yang buruk tanggung jawabnya. Siapapun dia, kalau buruk tanggung jawabnya tidak akan masuk. Makanya nanti orang tua akan menuntut dia tuh. Pak kepala atau ibu kepala, kalau buruk tanggung jawabnya kayak anak buah di sini, semua akan kita cari di akhirat. Percayalah. Saya sebagai dosen, kalau buruk tanggung jawab ke mahasiswa, saya akan cari mereka semua di akhirat. Ibu sebagai orang tua akan mencari anak semua nanti kalau buruk tanggung jawabnya. Semua akan kita selesaikan di akhirat, yang tanggung jawab tidak kita tunaikan di dunia. Percayalah Bapak Ibu. Kalau bermasalahnya banyak adalah tidak akan ke surga dia. Nah, supaya selamat, agama mengatur dengan baik. Begitu. Nah, Pak Ibu ada pertanyaan? Pak Ibu, silakan Ibu, Bapak kalau ada pertanyaan. Perlu sholat berjamaah. Kemudian tidak perlu tarawih ke masjid. Nah, kami pertanyakan di sini, kalau kami masih berjemaah, karena katanya kalau sholat berjemaah itu pahalanya 27 kali. Dan tujuan kami kan untuk menambah kami, ibadah pahala kami, ya gitu Ustaz. Misalnya, kalau kira suami misalnya hari itu tidak pergi ke masjid, katanya mungkin kesehatan, misal latih bana. Tahu dia pergi ke masjid tapi dia rela. Itu pahalanya menambah dari kami Ustaz. Soalnya kami hanya bisa masuk surga kalau suami masuk surga baru bisa masuk surga. Kalau suami tidak masuk surga, barapun ibadah awak tidak masuk surga. Itu dia Ustaz. Terima kasih. Ya, begini. Dulu kenapa perempuan baik di rumah? Karena dulu masjid jauh, gelap, penerang tidak ada, orang jahat banyak. Nanti mungkin dikhawatirkan perempuan kalau datang ke masjid, harga dirinya kehormatannya bisa rusak di rumah. Jaga kehormatan dirimu. Laki-laki tidak ada yang merusak kehormatannya masjid. Atau perempuan yang punya anak balita, menjaga anak itu wajib. Jangan tinggalkan anak lalu ke masjid, tidak. Atau jangan dibawa ke masjidnya, pijak-pijak orang itu. Di rumah ibu. Kalau ibu tidak ada anak balita lagi, ibu ke masjid, bagus. Atau ibu yang punya suami sakit. Ibu yang punya suami sakit tidak boleh ke masjid. Tidak boleh. Ibu di rumah saja. Bahkan tidak boleh ibu kalau suami sakit ke masjid. Apakah kalau sakit ibunya kandaknya banyak. Nya manjo kalau sakit ibu. Kandaknya banyak dan harus dapet capek. Terlambat ibunya berang. Dapet capek ibu cubalah. Ibu sakit sakit minta air. Bu tolong minum. Ibu mencuci di belakang tu ibu sudah mencuci nah. Seperempat jam tu ibu antarnya minum. Cakap dak perguna dan dikau leya. Dak tu caknya ya. Nyopatnya orang sakit kok ibu? Sensitifnya ibu. Jangan sampai ibu pergi salat berjamaah. Nyo mimbo ibu sedang sakit tu. Ibu dak ada kesalnya, matinya langsung neraka dia ibu tu mah. Tu maka ibu dak boleh ke masjid. Jagonya dulu sampai sehat tu sampai pai. Lah pai je mereka, mau masjid boleh. Itu. Atau ibu yang rancak mana? Ibu yang rancak mana yo bakilik. Asal masuk ke masjid apa-apa panjang caliknya ke ibu tu. Atau rumah saya lah. Menggaduh orang tu. Iya. Iya Pak. Menggaduh orang tu. Tapi kalau lah karipui, ya ibu masuk masjid orang lengah-lengah ada masjid. Tidak semuanya ibu. Jadi memang ada hadisnya begitu. Perempuan lebih baik salat di rumah. Memang tuntutan ibadah ibu dengan kami itu beda jauh. Karena ibu yang paling hebat ibadah ibu bukan kepada Allah, kepada suami ibu. Itu ibadah ibu yang paling baik. Makanya kata Nabi, andai boleh manusia sujud kepada manusia, bukan anak yang sujud ke ayahnya, bukan anak yang sujud, tapi istri yang sujud ke suaminya. Karena ibu kami tanggung semua. Nafkah ditanggung, dosa kami tanggung, masuk surga kami tanggung. Beda kasus kalau suami ibu durhaka dia, itu urusan dia.
Kedurhakaan suami, istri tidak akan ditanya di akhirat. Tapi kedurhakaan istri, suami yang tanggung jawab di akhirat. Kalau ibu suaminya durhaka, tidak salat, itu urusan dia dengan Tuhan. Ibu tidak akan bertanggung jawab, ibu ke surga sendiri nanti. Tapi kalau ibu yang masuk neraka, suami ibu yang dicampakkan pertama ke neraka itu. Karena tanggung jawab dia. Tapi kalau dia yang ke neraka, ibu tidak ada masalah. Ibu ke surga sendiri. Karena ibu tidak ada bertanggung jawab ke atasan. Atasan bertanggung jawab ke bawahan. Makanya tugas ibu patuh selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat, ibu tidak ada pilihan kecuali patuh saja. Istri Fir'aun, suaminya mengaku Tuhan, ibu. Bukan tidak salat suaminya, ibu. Mengaku Tuhan. Tapi istri Fir'aun apa minta cerai dia? Tidak. Istri Fir'aun itu, ibu, tidak ada. Tidak ada dilampang, disipak. Makanya diceritakan Allah ya di surat At-Tahrim ayat 11 tu. Istri Fir'aun tu dapat suami kejam, lelapaknya, sipaknya, tiap hari, ibu. Tapi istri Fir'aun tu dia tahan saja. Tak ada menjawab, tak ada melawan, tak ada update status apa lagi. Kadang ibu-ibu kini kan gitu tuh. Kan kalau baca cakap je suaminya update status tu. Kejam. Kejam tu saya ada. Ya. Macam-macam status itu. Ya kan? Kalau lawat cakap suami itu tuh tak kusangka. Ada status jamaah bu tak baca dah bu tu. Antuk salah, mengecek salah. Tu mesti bercakap. Makanya sebenarnya zaman kini ku kak bedo pak. Makanya aja serangkan ke jamaah tu laki-laki tu apa-apa. Zaman kini ku ancak pak kalau bercakap jurang rumah cak capek minta maaf pak. Sebelumnya update statusnya. Iya pak. Bahaya pak. Kalau nyo sempat update status pak abi pak. Ambo pak kalau bercakap je seri ambo pak. Tu lambek minta maaf. Nyo update statusnya. Ceramah santiang amal kosong. Abi jamaah ambo. Lurus jamaah ambo pak. Ya tu. Pakai saya jamaah ambo. Kacau lu ustaz di rumah. Makanya ibu jangan update status. Ibu kalau bercakap je suami, maka perintah Al-Quran apa ibu? Ibu kalau bercakap je suami, suami bercakap je isteri, satu kasih pelajaran yang baik. Nanti baca di An-Nisa 34, 35. Kalau sudah jadi pertengkaran, suami kasih nasihat yang baik pada istrinya. Sentuh perasaannya. Karena dia diserahkan ayahnya padamu. Dah, sentuh nasihat hatinya dengan lemah lembut. Tak mau berubah juga. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Tak pisah kamar loh ibu. Pisah ranjang. Kamar tetap sama. Ranjang saja dibagi. Bagi. Pakai triplek atau pakai terserah. Iya. Tak boleh. Kenapa pisah ranjang bahasa Al-Quran ibu? Kenapa tak pisah kamar? Masalah kita dengan rumah, dengan isi pasangan kita itu, tak boleh keluar kamar. Masalah kita lokalisir dalam kamar. Itu perintah Al-Quran. Tak sedunia orang tahu loh ibu. Iku baru bercakap seketika langsung update status. Baku dibaca lo di mantan bagai. Ya tu. Lala curhat lo ke mantan tu. Alah panjang cerita setan masuk itu. Enggak. Itu ibu. Jadi amal ibu memang tak banyak. Ya, pokoknya amal ibu salat dan puasa yang paling pokok. Lain daripada itu ibu pilihan sifatnya. Ibu nak dituntut. Tapi yang dituntut yang terakhir tadi. Ibu patuh mengabdi tanpa kompromi, tanpa diskusi. Patuh saja ibu. Selama tak maksiat yang dia suruh. Patuh. Tak ada jawaban. Itu. Mengecek panik dan tu ibu kurangilah tu. Ya tak? Walaupun sebenarnya suami itu harus paham ibu. Karena begini loh ibu. Umar bin Khattab, saya cerita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tu ibu manusia paling bengis pada masanya ibu. Umar bin Khattab tu ibu, orang hijrah ke Madinah, tengah malam, lalu orang di Makkah baru nyampe hijrah ibu. Nabi Muhammad begitu juga tu. Umar pergi hijrah ndak ibu, nyotamui orang-orang bagak tu. Saya nak jadi jando orang rumahnya, saya nak jadi yatim anaknya, tamu yang boleh di balik bukit tu ambo ke hijrah. Nyo tunggu sampai malam dah tiba sedang ibu. Para bagaknya Umar tu. Umar kalau lewat di jalan tu ibu, setan minggir ibu. Setan tu ibu, tak taluk berpapasan Umar, saking Umar ku ditakuti, setan pun minggir ibu. Takut setan ku Umar ibu. Iya. Tapi Umar ku ibu ketika berang istrinya ibu, nyantuk. Jadi acuk Umar ku diberangi istrinya ibu, nak melawan ibu. Untuk. Padahal setan takut inyo. Ya kan? Tapi Umar takut orang rumahnya ibu. Pernah satu kali ada sahabat datang, ya, bukan mengecek ibu-ibu lebih dari setan ke, jangan salah paham ibu kau. Enggak. Ya. Ya. Nah, jadi begini Bu. Pernah satu hari ada sahabat mengadu ke Umar. Umar kau khalifah tu, presiden. Kau mengadu ke curhat ni dapat isi pemberang penyerengi.
Istrinya ko sabana penyerengeh ibu. Kau mengadulah ke Umar ba'a cara menghadapi istri penyerengeh ko. Curhat rencana ko. Tiba di mungku rumah Umar tanpa Umar sedang kena serengeh di orang rumah ibu. Awak ke curhat ko. Kami tak tolong baca caranya. Ini serang kena serengeh. Mencari keadaan mereka tu balik si sahabat ko le. Dak yo lah ko caknya. Payah le. Nampak di Umar mau balik. Oi, mari. Bawa. Kamangang. Itulah ambo ka curhat sebenarnya. Lah tu. Ambo orang rumah ambo menyerengeh-nyerengeh ambo saya. Pusing kepala ambo menghadapinya. Ambo kami tak tolong engkau baca cara menghadapinya. Tapi ambo cari tadi engkau lebih payah lo tadi empat dia boleh. Ni Pak. Ditanya oleh sahabat tadi, Umar, bah ko engkau dak menjawab tadi. Kata ku isteri engkau berang-berang, bah ko antuk engkau, bah ko dak menjawab. Apa kata Umar ibu? Lelah isteri saya itu belum sebanding dengan marah dia. Dia marahnya itu akumulasi beban lelah setiap hari. Dia lelah. Dia urus saya, anak saya, semua dia urus dari pagi sampai malam. Saya hanya satu pekerjaan. Dia sekian puluh pekerjaan. Maka marah itu akumulasi beban itu. Biar dia lepaskan sumbatnya itu. Maka saya tak jawab. Kalau ibu-ibu kalau berang, Pak, ini tak lama loh, Pak. Apa kalau berang ibu ke Pak, nyerepet-repet itu, Pak dangar saya, setengah jam tu paranti dia tu, Mak. Dah tu nyambik sapu dia, ambil sapu, nyambik tak betul ibu berang ya. Neng kama ampe-ampe dak ada loh, Pak. Padahal ala setengah jam dekat tu menyapu dia tu, Mak. Ya, dah menyapu, mencuci. Sampai situ lah tu. Betul, Pak. Nah, jadi ibu-ibu amal ibu ya yang wajib-wajib saja. Kalau ibu mau menambah tahajudnya, baca Qurannya tak apa-apa. Nah, ibu kalau mau berjamaah ke masjid tetap minta izin. Tetap minta izin. Misalnya paknya tak ke masjid, bisa jadi tak ke masjidnya. Ibu mengecek je pak dan ke masjid ya. Yo, baiklah. Tak apa-apa. Tapi kok nyatakan ibu berhenti. Pak, dan ke masjid ya. Dan saya nak ke masjid lah caknya. Kau ke masjid lah caknya. Jangan ke masjid ibu boleh rumah saya. Jangan jawab dia ibu. Situ ke masjid urusan situ mengalir dah katakan tak boleh. Selama tak maksiat, karena kan berjamaah tu sunat. Kecuali salat ibu nyatakan. Ya tak boleh tu. Kalau nyatakan ibu salat puasa Ramadan, tapi lain daripada nyatakan ibu tak apa-apa. Itu contoh isteri Firaun tadi. Mengaku Tuhan suaminya ibu. Barakah hebatnya tu. Tapi begitulah. Ya ibu-ibu diciptakan untuk hanya patuh ke kami. Kami diciptakan untuk menanggung ibu. Ibu kok sanang. Tu makanya kami kok banyak mencapek mati. Jangan laki-laki kan tak banyak panjang. Coba ibu tanya, mana banyak nenek-nenek juga kakek-kakek ibu? Banyak nenek-nenek ibu. Nenek-nenek kok sampai 80 lagi mungkin tak? Kami kok 60 paling pandai lebih mati tu ibu. Tak panjang lah ibu. Itu. Kami coba cari ibu. 50 60 tu lebih mati tu. Pertama kami diciptakan Allah memang lama. Ibu kuat, kalau ibu terakhir. Ibu diciptakan dari yang hidup dari Adam. Kami diciptakan di tanah yang mati. Maka ibu kuat. Maka ibu disuruh hamil dan melahirkan. Kami tak taluk tu. Dan ibu paling kuat makhluk, paling kuat tu. Paling mutakhir ibu. Maka ibu panjang umurnya. Lagi umur panjang tu kuat. Ya, daya tahan tubuhnya kuat. Jadi ibu tu panjang umurnya bisa kuat. Kami kok daya tubuh kami lemah. Di samping daya tahan tubuh kami lama, kami mah kok capek mati perangai ibu juga bagai. Tak Pak ya? Itu makok kami capek mati tu. Ya, nak perangai ibu. Celah tak percaya Pak, kalau misalnya Pak pulang malam. Coba Pak dengarlah ibu bertanya kalau Pak pulang malam. Terlambat Pak pulang bertanya, "Kamar saya tadi." Malam nak pulang. Tak ada tanya Pak. Itu kasasak saya ngok menjawab itu Pak. Enggak pelayani pertanyaan lo Pak. Ibu kalau pulang kami terlambat pertanyaan ibu tak betul lo dari mata di siapa lo. Ibu tanya apa kau makan? Apa kau minum? Apa kau lalu? Kau mandi? Itu pertanyaannya. Ndak manyo lo, manyo itu mati kami itu. Kadang kami ndak bawa ke pulang lo manyo ya tanya. Itu. Ndak. Ndak itu kan ibu-ibu sih kau ndak kemudian itu lo tuh. Nah, betul lah ibu-ibu ya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ibu kita tutup dan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.